Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani, Stambuk A40120104. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pendekatan dan hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan pada pokok pembahasan IPA, sifat dan perubahan wujud benda. Nah, yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada konsep STML, yaitu penjelasan mengenai konsep dari sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah konsep pokok bahasan, yaitu mengenai materi IPA, sifat, dan perubahan wujud benda. Kemudian yang ketiga, konsep STML pada pokok bahasan, yaitu hubungan sains, teknologi, masyarakat, lingkungan dengan materi, sifat, dan perubahan wujud benda. Kemudian yang keempat, pendekatan yang digunakan dalam hubungan STML pada pokok bahasan, sifat, dan perubahan wujud benda. Latar belakang saya mengambil pokok bahasan ini yaitu karena ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, sehingga prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alam sekitar. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal ilmu pengetahuan saja, namun siswa juga melihat, mengalami, dan melakukan sesuatu. Ilmu pengetahuan alam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat sekolah dasar, diharapkan ada penekanan pembelajaran sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Dalam pendekatan STML, murid-murid harus diikutsertakan dalam penentuan tujuan, prosedur perencanaan, dan dalam usaha mendapatkan informasi, serta dalam mengevaluasi. Yang menjadi tujuan utama di dalam pendekatan STML adalah murid-murid setelah lulus sekolah diharapkan menjadi anggota masyarakat atau warga negara yang mampu untuk mengambil keputusan-keputusan tentang masalah yang ada di dalam masyarakat dan mengambil tindakan sebagai akibat menekankan pentingnya sains dan teknologi, sebab dalam masyarakat modern keterkaitan antara sains dan teknologi masyarakat sangatlah erat. Yang pertama adalah konsep STML. Apa sih STML itu? Menurut Hidayati, pendekatan STML merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan tujuan agar peserta didik mampu memecahkan masalah dengan memanfaatkan sains dan teknologi serta kondisi masyarakat yang ada di lingkungannya. Pendekatan STML merupakan inovasi pembelajaran sains yang berorientasi bahwa sains sebagai bidang ilmu tidak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari dan melibatkan siswa secara aktif dalam mempelajari konsep-konsep sains yang terkait. Dengan pendekatan STML diharapkan siswa memiliki pengalaman dengan proses ilmiah. Penerapan ilmu harus selalu dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Antara sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan sangat erat kaitannya. Kemajuan sains dan teknologi berdampak terhadap masyarakat. Misalnya terjadi perubahan sosial, timbul masalah-masalah sosial, dan terjadi guncangan fisik maupun psikis di dalam masyarakat. Sains mengandung 3 definisi, yaitu sejumlah disiplin ilmu,
sebagai sekumpulan pengetahuan dan sebagai metode-metode. Sains dirumuskan secara sistematis, terutama didasarkan atas pengamatan eksperimen dan indikasi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri atau ilmu pengetahuan tentang cara membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri. Teknologi merupakan aplikasi sains yang terutama untuk kegiatan invention, berupa alat-alat atau barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, pengembangan teknologi selalu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, STML merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpisahkan. Yang menjadi tujuan utama di dalam pendekatan STML adalah setelah lulus, murid-murid diharapkan menjadi anggota masyarakat serta warga negara yang mampu mengambil keputusan tentang masalah yang ada di dalam masyarakat dan mengambil tindakan sebagai akibat, menekankan pentingnya sains dan teknologi. Karena di antara masyarakat modern, keterkaitan antara sains dan teknologi sangatlah erat. Dengan pendekatan STML diharapkan siswa memiliki pengalaman dengan proses ilmiah. Penerapan ilmu harus selalu dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah konsep pokok bahasan, yaitu penjelasan mengenai materi IPA yang saya ambil, sifat dan perubahan wujud benda. Pokok bahasan IPA kali ini adalah sifat benda. Sifat benda berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni benda padat, cair, dan gas. Setiap benda memiliki sifat-sifat yang saling membedakan. Yang pertama, benda padat. Ada berbagai macam benda padat yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar yang kemudian bisa berubah wujudnya. Benda padat memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Kemudian yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam usaha seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada benda cair. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain, seperti menjadi padat atau gas. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Yang ketiga, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Kemudian yang selanjutnya memiliki permukaan yang selalu datar dalam kondisi wadah berbentuk apapun. Kemudian selanjutnya benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang biasa tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas tidak bisa dengan mudah terlihat dengan mata telanjang manusia, seperti udara. Meskipun tidak tampak wujudnya, benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit dilihat oleh manusia. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang membedakannya dengan bentuk zat benda yang lainnya. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Kemudian yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakteristik di atas akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Berikut ini macam-macam perubahan wujud benda yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini biasa kita kenal dengan istilah meleleh.
Contohnya saat kita melelehkan coklat batangan menjadi lebih kental atau cair dengan memanaskannya di kompor. Kemudian perubahan benda yang kedua, membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Artinya, proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Contohnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Selanjutnya, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja. Bahan wujud benda yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau pada suhu yang rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Kita bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Misalnya jika kita meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan kapur tersebut akan habis karena menyublim ke udara. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Perubahan ini bisa kita amati pada botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula lama-kelamaan. Kemudian yang ketiga adalah konsep STML pada pokok bahasan sifat dan perubahan wujud benda. Konsep perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal merupakan konsep sains. Kemudian dalam konsep perubahan wujud benda banyak yang disebabkan oleh teknologi, seperti misalnya saat membuat es batu, kita menggunakan teknologi berupa freezer yang terdapat di dalam lemari pendingin. Hasil dari es batu yang tadi digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari seperti membuat minuman dingin, mengawetkan, dan menjaga kesegaran ikan bagi penjual ikan di pasar. Perubahan wujud benda ini berkaitan dengan lingkungan. Contohnya proses mencairnya es batu yang disebabkan oleh lingkungan yang panas. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan memiliki keterkaitan dengan materi perubahan wujud benda. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pendekatan yang digunakan dalam hubungan STML pada pokok bahasan sifat dan perubahan wujud benda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry. Apa itu pendekatan inquiry? Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara kritis, sistematis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian teknik yang dapat bermanfaat bagi tersampainya bahan ajar. Sebuah pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan inquiry. Para peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan sendiri
bukan dipaksa oleh pengetahuan, sehingga pengaplikasian model ini berpusat pada keaktifan siswa. Tujuan pendekatan inquiry adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam mendapatkan dan memproses materi pelajarannya. Kemudian mengurangi ketergantungan peserta didik pada pendidik dalam mendapatkan pengalaman belajar. Ketiga, melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang tidak akan habis. Prosedur pembelajaran menggunakan pendekatan inquiry memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, simulation. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didiknya mendengarkan atau membaca uraian yang berisi permasalahan. Contoh uraiannya yaitu, Mark ingin meminum air dingin sehingga ia memasukkan botol air ke dalam kulkas atau freezer. Kemudian keesokan harinya ia mengecek botolnya dan ternyata air di dalam botol menjadi membeku. Kemudian selanjutnya ada problem statement. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dinilai paling menarik dan fleksibel untuk diselesaikan. Peserta didik diminta menyelesaikan masalah mengenai mengapa botol air yang disimpan di dalam freezer bisa menjadi membeku. Kemudian data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, peserta didik diberi kesempatan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, dan lain-lain. Siswa dapat melakukan pengamatan tiap beberapa jam terhadap botol air yang disimpan di freezer. Selanjutnya, data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, penelitian, dan lain-lain semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, serta diartikan tertentu. Selanjutnya adalah verification. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dicek apakah terbukti atau tidak. Yang terakhir ada generalization, yaitu berdasarkan hasil verifikasi tadi, peserta didik mengambil kesimpulan atau generalisasi tertentu. Setelah melakukan pengamatan, maka siswa diminta membuat kesimpulan dari hasil pengamatannya tadi. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan menggunakan pendekatan STML, diharapkan siswa memiliki pengalaman dengan proses ilmiah. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian belajar secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara kritis, sistematis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan penemuannya dengan penuh percaya diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.